Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Baik sahabat Manisnya Hijrah Channel dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, sehat lahir dan batin, dan diberikan rezeki yang berlimpah luah halal dan barokah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, dan dikabulkan segala hajat dan cita-citanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pada pertemuan kali ini, pada video kali ini saya akan membahas kajian lanjutan kitab kita ya, kitab tasawuf kita, yaitu Kifayatul Atqiyah, yang mana kemarin sudah mencapai bait kedua ya. Alhamdulillahil muwafiqil ula. Nah, hamdai yuafi birrahu mutakamila gitu ya. Nah, kemarin sudah mencapai bab alhamdulillah, yaitu pujian kepada Allah, yang mana dengan pujian itu adalah hamdulillah amanun linikmati min zawaliha. Jadi memuji Allah itu adalah sesuatu tindakan aman atau selamat kita dari hilangnya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi dengan ucapan alhamdulillah kita termasuk orang yang bersyukur gitu ya, menurut musannif dalam kitab ini gitu. Dan Rasul juga menyuruh kita untuk sering-sering memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah juga sudah memberikan wahyu kepada Nabi Adam ketika turun ke bumi ya. Nabi Adam minta diajarkan kalimat apa yang bisa menghimpun satu kalimat tapi bisa menghimpun beribu-ribu rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan kalimat alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah ya. Dibaca 3 kali pagi, dibaca 3 kali sore ya. Dan barang siapa yang membaca syukur atau alhamdulillah tersebut dengan hati yang ikhlas tanpa ada riya dan hatinya bersih gitu ya, maka istahaqqa ayyadkhul jannah, dia berhak untuk masuk ke surga min ayyi hasya'a. Jadi dari pintu mana yang ia kehendaki gitu ya. Nah, itu keutamaan dari kita pandai bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang masih di bait kedua itu ya. Nah, sekarang dilanjutkan ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kemarin kan alhamdulillah, sekarang al-muwafiqi lil ula ya. Kita bedah dulu wa qauluhu. Dan adapun makna dari bait al-muwafiqi lil ula, yaitu yang memberikan taufik lil ula untuk ketinggian, tegasnya yaitu laiktisabi asbabil ula, itu untuk mengusahai ya, untuk mengusahai asbabil ula, sebab-sebab derajat yang tinggi di sisi Allah ya. Nah, kataatillahi, seperti taat kepada Allah, wa itaati rasulihi, dan taat kepada utusan Allah atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'al mahabbati, serta mencintai, at-tamati, dengan sempurna, lahuma, kepada keduanya, yaitu Allah dan Rasulnya ya. Jadi muwafiq lil ula, taufik untuk mendapat derajat ketinggian itu adalah mengerjakan taat kepada Allah dan Rasulnya, disertai rasa mahabbah atau cinta ya, yang sempurna ya, kepada Allah dan Rasulnya ya. Nah, musannif pengarang kitab ini menegaskan bahwa untuk mencapai derajat ketinggian kita di sisi Allah itu, pangkat kita di sisi Allah, adalah kita taat kepada Allah dan Rasulnya, tanpa ada kita ibadah hanya untuk Allah dan Rasulnya, tanpa ada niat atau tujuan apapun ya. Misalkan contoh, kita dikasih wirid sama seorang guru ya. Nih baca amalan wirid ini untuk mendapat rezeki yang banyak atau kekayaan gitu ya. Nah, itu bisa disebut taat sama Allah dan Rasulnya, tapi tidak mencapai derajat ketinggian. Kenapa? Karena kita membaca zikir itu bukan semata-mata karena Allah dan Rasulnya, tapi semata-mata hasrat untuk kita dikabulkan atau dibanyakan rezeki gitu ya. Nah, jadi orang beramal tuh ya, karena sesuatu selain Allah, maka ia tidak akan usul sama Allah ya. Dia tidak akan usul sama Allah. Nah, adapun dia mendapat pahala, pasti dia dapat ya dari amal-amalan tersebut gitu ya.
Cuman derajat tingginya dia tidak akan dapat. Karena apa? Karena balik lagi ke niatnya. Niat dia hanya untuk memperbanyak rezeki atau menarik-narik rezeki gitu ya, dengan mengamalkan satu wiridan tersebut gitu ya. Tapi kalau kita dengan mengamalkan satu wiridan itu tanpa ada niat apapun, ikhlas karena Allah Ta'ala, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka pahalanya itu berlipat-lipat ganda dan kita akan mendapat derajat ketinggian atau wusul sama Allah ya. Baik, dilanjut. Maknahu, adapun maknanya lugatan secara bahasa, muwafaqatu syai' li syai'. Nah, wat taufiqu, dan adapun makna taufik ya, maknahu secara bahasa lugatan itu muwafaqatu syai' li syai'. Kesesuaian sesuatu dengan sesuatu. Nah, itu taufik ya menurut bahasa ya. Wastilahan, dan menurut istilah apanya? Apa katanya? Khalqu qudrat ta'ati wadda'iyati ilaiha bil abdi. Yaitu menciptakan taat, wadda'iyati, dan dorongan ilaiha kepada ketaatan, bil abdi, pada seseorang hamba gitu ya. Nah, untuk menurut istilah, taufik itu adalah kemampuan yang Allah ciptakan untuk hambanya hingga ia bisa berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Ia bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah gitu ya. Simpelnya gini ya. Simpelnya kemampuan seorang hamba untuk berbuat taat kepada Allah itu adalah taufik ya. Nah, beda lagi sama hidayah. Kalau hidayah itu baru petunjuk dari Allah agar dia berbuat taat. Nah, kalau taufik, dia dikasih kemampuan sama Allah untuk berbuat taat tersebut. Misalkan begini, seseorang tahu di rumahnya atau di masjid ada pengajian mingguan misalkan rutinan. Dia tahu dia pengen ngaji, tapi dia tidak berangkat ke pengajian itu. Nah, dia tersebut adalah orang yang mendapat hidayah tapi tidak mendapat taufik gitu ya. Dan ada juga orang yang berangkat ke pengajian tersebut ya. Terus dia tidak mengerti apa yang ustadznya bicarakan atau dia tidak mendengarkan tausiahnya, maka dia dapat taufiknya tapi hidayahnya nggak dapat gitu ya. Berbeda dengan kalau orang yang dapat taufik dan hidayah, dia berangkat ke pengajian, dia tahu bahwa ilmu butuh, terus mendengarkan ilmunya, terus mengamalkan ilmunya. Itu adalah orang yang mendapat keduanya, taufik dan hidayah ya. Jelas ya. Baik, dilanjut. Fal kafiru, maka kalau orang kafir itu ghairu muwafakin, bukan orang yang diberi taufik ya. Kalau orang kafir itu ya, li adami da'yati, karena tidak adanya dorongan fihi untuk masuk Islam atau untuk berbuat kebaikan gitu ya. Wa yashhadu, dan wa yashhadu lizalika, dan yang menjadikan syawahid atau bersaksi pada yang demikian itu qauluhu ta'ala, maka Allah telah berfirman, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Famay yuridillahu, barang siapa yang Allah kehendaki, ayyahdiyahu, hidayah baginya, yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan lapangkan hatinya untuk menerima Islam ya. Jadi orang kafir itu hatinya tidak dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak mendapat hidayah dan taufik Allah gitu ya. Kenapa? Karena Allah menghendaki setiap seseorang untuk masuk Islam, dan Allah juga menghendaki kepada seseorang tersebut untuk tidak masuk Islam gitu ya. Makanya kita bersyukur kita sebagai umat Islam, berarti kita adalah orang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agamanya gitu ya. Yaj'alu da'yatuhu, Allah menjadikan dorongannya, wa rabbatahu, dan keinginannya, wa mahabbatahu, dan kecintaannya ilaihi, untuk Islam gitu ya. Nah, jadi orang yang dikasih taufik dan hidayah untuk memeluk agama Islam, sama Allah dijadikan dorongan, keinginan, dan kecintaannya untuk Islam gitu ya. Itulah makna dari taufik lil muwafiq lil ula tadi gitu ya. Wa qala ba'duhum, dan sebagian para ulama telah berkata, la hajata ila ziyadah, tidak butuh tambahan. Wadda'iyat ilaiha, dan dorongan untuk mengerjakannya. Li'anna murad, karena yang dimaksud bil qudrati, dengan qudrah, al-aradul muqarin, sebuah hal yang disertai lit ta'ah, dorongan untuk berbuat ta'ah. Wal muqaranatu, dan sifat muqaranah mabkudatun,
itu luput, mafqudatun itu luput lil kafiri bagi orang kafir. Fala yakunu muwafaqun, maka orang tersebut dianggap tidak diberi taufik gitu ya. Jadi orang kafir itu tidak diberi taufik ya, nggak ada kesamaan sama orang kafir itu. Allah maunya begini, orang kafir itu maunya begitu gitu ya. Jadi tidak ada kesamaan ya. Kan tadi saya sudah bilang taufik itu muwafaqatul syai' li syai' gitu ya. Ada kesamaan gitu ya. Kesesuaian sesuatu dengan sesuatu itu taufik menurut bahasa. Nah, kalau orang kafir tidak ada kesesuaian. Allah maunya begini, mereka maunya begitu gitu ya. Jadi mereka tidak mendapatkan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu adalah makna muwafiqil ula. Sekarang ke bait selanjutnya. Wa qauluhu hamdan yuwafi birrahul mutakamila ya. Apa maksudnya bait yang itu? Yaitu yafi bi ihsanihi. Allah memberikan dengan kebaikannya, wa birrihi sama ya, kebaikan al-kamil yang sempurna, wa yahtamilu dan mengandung makna annal murada, apa yang dimaksud. Yuqabilu adalah membandingkan, wa yukafi'u birahu dan membalas kebaikan Allah, wa atiyatuhu dan pemberiannya. Wa hadza bihasabil zahir, dan ini adalah sisi pandang yang zahir. Wa illa fala yastati'u jika tidak begitu maknanya fala yastati'u, tidak ada yang mampu ahadan seorang pun ayu jazi ni'mahu untuk membalas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Wa dzalika, karena yang demikian itu li adami ihsaiha, karena tidak ada yang bisa menghitung nikmat Allah, wa hasriha dan membatasi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, sebagaimana Allah telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, apabila engkau menghitung nikmatnya Allah la tuhsuha, niscaya engkau pasti tidak akan menghitung gitu. Nah, jadi maknanya hamdan yuwafi birrahul mutakamila ini menurut musannif beliau memuji Allah dengan pujian itu yang membalas kebaikan Allah sama beliau atau sama kita gitu ya. Cuman di sarahnya beliau jelasin. Nah, gak ada yang bisa membalas nikmatnya Allah ya. Jadi simpelnya ketika orang mengucapkan alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah itu, walaupun gak bisa membalas nikmatnya Allah, saking begitu banyaknya nikmat Allah untuk kita, Allah sudah senang dengan kalimat alhamdulillah tersebut gitu ya. Nah, jadi maknanya seperti itu ya. Jadi kalau kita membalas nikmatnya Allah satu persatu, yakin niscaya tidak akan bisa gitu ya. Tapi Allah itu Maha Rahman dan Rahim, Maha baik ya, Maha pengasih dan Maha penyayang. Dengan kita mengucapkan alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah, Allah itu sudah senang sama kita gitu ya. Nah, itu maknanya dari bait yang tadi barusan saya jelaskan ya. Hamdan yuwafi ni'amahu hamdan yuwafi birrahu mutakamila gitu ya. Hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Nah, mungkin sampai di situ dulu, bahwa penjelasannya apabila ada saya salah penerangan itu murni kebodohan saya, dan apabila penerangannya itu benar itu ilmu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui pelantara lisan saya sebagai petunjuk untuk kita semua ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.